Karena yang salah KDR, kenapa buruh yang disalahkan? Saya bilang ke kawan-kawan petinggi-petinggi pejabat yang mencoba berkomunikasi dengan saya, yang salah KDR, tekan itu KDR. Dia yang salah kok kami yang ditekan. Saya tantang KDR, jangan coba-coba ambil nyalinya buruh. Itulah juta penuh pengikutnya, boleh bertemu dengan kita di sini. Ribuan buruh pabrik, PT, dan BI Internasional tak kuasa menahan sedih usai mengetahui mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Mereka kebingungan karena tak ada kejelasan dari perusahaan mengenai status kerja apakah masih bertahan ataukah dikenakan PHK massal. 600 orang. 600 orang guys, keluar semua. PPN budalkeun. Tolong kami minta hak kami sebagai buruh di sini, minta penjelasannya. Sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi, Bapak Haji Eman. Pelukan erat menjadi akhir dari kebersamaan mereka sebagai sesama karyawan pabrik. Akan sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemarin dalam orasi dan demonya para buruh menghina, mencaci, memaki Gubernur Jawa Barat, Gubernur konten, Gubernur pencitraan, Gubernur tai katanya. Sampai-sampai menantang seluruh pendukungnya Gubernur Jawa Barat. Waduh, luar biasa. Sekarang teriak-teriak, tolong Bapak KDM, Gubernur Jawa Barat, kami di PHK sepihak, kami tidak mendapatkan pesangon. Begitu teriakan mereka di beberapa kabupaten dan kota yang kena PHK pada hari ini. Waduh. Hei, minta tolong tuh ke Said Iqbal. Minta tolong ke Suparno. Bukankah mereka dalam orasinya menjamin dan akan siap memperjuangkan segala bentuk yang menjadi hak-hak kaum buruh yang ada di Provinsi Jawa Barat? Mana partai buruh? Mana serikat buruh? Mana presiden buruh? Yang kalian bangga-banggakan katanya. Geus kieu mah anger we ka Bapak aing lumpatna. Dasar Bapak aing madanyahan deudehan welasan asihan. Selama dalam kapasitas tugasnya di Provinsi Jawa Barat pasti ditulungan. Kan pertanyaan AA ari silaing kamararana ieu keur kieu ieu. Tuh tulungan tuh. Lain koar-koar weh rek ngancam ngabekukeun Jawa Barat, ngelumpuhkeun Bandung dan lain sebagainya. Cik pakai logika ya para buruh kabeh. Geus kieu mah anger. Mereka tidak bertanggung jawab. Mereka ngantep. Nya. Matakna ulah benang di lamun geus salah supir mah hese. Itu tah. Matak mun milih supir teh sing aralus, sing bararijak. Pan geus aya para PUK di tiap-tiap perusahaan internal masing-masing. Eta we pelihara pupuk sing alus. Sinergitas jeung perusahaanna sing nyaan. Kerjasamana atau kesepakatan bersamana sing bisa dipegang. Akan sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Eta Pak Suparno, Pak Suneo, Pak Suparno. Kumaha geus kieu tah? Ade iurana ku dedinya di Carokota anda buruh lagu kieu minta tulung ka KDM. Sok mikir, lain lumpuhkan Jawa Barat, lumpuhkan Jawa Barat. Ya nu pihak PHK sepihak. Digawe Suneo, Suparno. Lumpuhkan. Gua mun maneh nu lumpuh. Lebok sia tah. Gawe mah nu kieu. Ribuh nama anger we ka KDM geus kieu mah. Maneh ka mana nyumput di goa? Suparno, tanggung jawab Suparno, jeung mana Said Iqbal. Akan sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka. Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu khususnya karyawan federatif. Terima kasih. Oke, siap. Ntar dulu. Ini ada yang aneh nih, ya. Ada yang aneh. Lah kenapa minta tolong sama gubernur? Salah alamat bro, ya. Minta tolongnya sama si Said Bewok Uban. Minta tolongnya sama si Gino, si Parno. Jangan sama Kang Deddy. Lah, sekarang saya tanya, kalian tiap bulan bayar iuran ke siapa?
Ke Kang Deddy Mulyadi apa ke Suparno atau Said Iqbal sebagai presiden buruh, ya kan? Ke siapa bayar? Said Iqbal, ya. Terus Kang Deddy Mulyadi naikin SK, ya kan? UMSK, kenaikan upah minimum sektoral. Terus yang teriak-teriak nih kan Said Iqbal, yang ngotot, ya kan, menolak keputusan gubernur. Terus demo, terus memprovokasi, terus bikin kegaduhan, ya. Nah, kira-kira sekarang kalian kalau demo, terus perusahaan merasa dirugikan, terus kalian dipecat, gara-gara siapa? Gara-gara Kang Deddy Mulyadi apa gara-gara si Said Iqbal? Gara-gara Said Iqbal, gara-gara si Suparno. Jadi yang harus bertanggung jawab dan kalian minta pertanggungjawaban adalah Said Iqbal dan Suparno. Gitu. Kalau kalian gak minta tanggung jawab sama mereka, lah ngapain? Kalian iuran tiap bulan 1% dari gaji kalian. Ya kan? Terus manfaatnya apa? Kalau nyari kerja sendiri, usaha sendiri, giliran udah kerja iuran, giliran di PHK, masa bodoh. Buat apa bayar iuran kalau begitu? Ya. Nah, jadi minta pesangon, minta keadilannya, jangan ke perusahaan, jangan ke Kang Deddy Mulyadi. Minta keadilannya sama Said Iqbal, sama Suparno. Minta pesangonnya sama Said Iqbal, sama si Suparno. Minta kerjaan laginya sama Said Iqbal, sama Suparno. Jangan sama Kang Deddy Mulyadi. Ya, begitu. Kalian nurutnya sama siapa? Sama Suparno kan? Sama Said Iqbal kan? Jadi udah. Minta tolongnya ke sono. Ke Presiden Buluh. Ya, Presiden Buluh. Ya. Said Iqbal. Lu giliran kenaikan gaji lu teriak-teriak. Yo, saya tolak, saya perjuangkan buruh. Nih sekarang ada buruh kena PHK. Mana lu? Perjuangin dong. Jangan ngumpet. Ya, giliran ada orang kena PHK minta keadilan. Lu nggak kelihatan batang hidungnya. Dah bewok lu. Gino, lu jangan cuma lu ngancem-ngancem mau tutup tol doang lu. Ngancem-ngancem mau lumpuhin Bandung Jawa Barat lu. Itu lu tanggung jawab. Jangan lu makan keringetnya doang. Orang kena PHK tuh. Ya, kasih kerjaan lagi, kasih pesangon tuh. Mampu nggak lu? Ya, kalau nggak mampu pulang lu ke sono. Jangan tinggal di Jawa Barat. Nanti balik, maneh meren ngawur mah. Dari tanah maneh teh erek memperjuangkan kesejahteraan buruh, memperjuangkan gaji buruh, tapi maneh ngancam erek nutup gerbang-gerbang tol aya di Jawa Barat, erek ngabekukeun Bandung. Nah, eta teu ngawur. Terus maneh ngomong deui kieu. Kami akan turun ke jalan terus. Karena buruh teh gawe buburuhnya dibayar ku perusahaan. Lamun ayeuna ku maneh diajak demo unggal poe, diajak turun ka jalan unggal poe, meureun teu gawe, manya perusahaan rek ngagaji jelema nu teu gawe, nungan saukur demo di jalan. Nah, eta buruh-buruh nu ngilu demo jeung maneh teh erek dibayar ku maneh. Mampu teu maneh keur bayar para buruh anu ngilu demo ka maneh eta? Cik atuh mikir make otak sia teh. Sia mah angar tuluy we ngariweuhkeun wae Jawa Barat sia teh. Ayeuna keur para buruh nu aya di Jawa Barat meungeus tong pipilueun ka jelema nu kieu patut mah. Ya urang termasuk urang salah sahijina buruh di Jawa Barat teh. Waktuna gawe mah gawe, are hayang digaji mah gawe sing balik, gara gaji ge ditaekeun ku perusahaan, lain pipilueun demo. Lamun maneh pipilueun demo nu aya maneh lain digaji, tapi nu aya maneh dipecat, lain ditaekeun gaji, dipecat. Gelombang PHK mulai terjadi di awal tahun 2026. Banyak karyawan yang mulai di PHK dari tempat mereka bekerja. PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka! Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu khususnya karyawan PT Darmik. Terima kasih. Oke, siap. Bukan hanya PT Darmik yang melakukan PHK kepada karyawannya. Beredar kabar PT TMNN pun melakukan PHK kepada sebagian karyawan-karyawannya. 600 orang. 600 orang guys, keluar semua.
PPN budalkeun. Kali ini gue nggak mau banyak bicara atau banyak ngomong. Gue cuman mau bilang mana Said Iqbal yang menyatakan dirinya sebagai presiden buruh. Mana sosok Suparno yang menyatakan dirinya akan melumpuhkan Jawa Barat. Mana mereka berdua yang selama ini menentang kebijakan seorang KDM. Kelihatan nggak? Saat kalian itu dipecat, di PHK. Mana orang-orang yang selama ini mengatakan dirinya itu sebagai orang-orang yang membela hak buruh. Jangan ketika terjadi PHK malah teriak-teriak kepada KDM. Selalu KDM. Giliran susah KDM. Minta pertolongan KDM. Tapi dari kemarin sudah dikasih peringatan, jangan kebanyakan demo. Nanti pihak perusahaan merasa keberatan, karyawan malah pada dipecat. Akhirnya kejadian. Ya sekarang minta tolong sama Said Iqbal sama Suparno. Oi Parno, nongol lu Parno, tolongin tuh buru-buru yang pada di PHK. Jangan cuman omong doang lu. Bantuin tuh. Lagi-lagi Jawa Barat diguncang kabar PHK massal. Dan lagi-lagi yang muncul ke permukaan bukan solusi, melainkan kegaduhan. Media sosial penuh jeritan buruh yang kehilangan pekerjaan. Sementara panggung demonstrasi berkali-kali digelar tanpa ujung yang jelas. Pertanyaannya sederhana, siapa yang benar-benar bekerja untuk buruh dan siapa yang hanya bekerja untuk sorotan kamera serta mikrofon maupun kepentingan politik semata. Ironisnya, di tengah gelombang PHK yang makin nyata dan menyakitkan, publik justru diingatkan pada satu babak yang lama yang belum kering dari ingatan warga Jawa Barat. Saat demo-demo buruh dulu memanas, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menjadi sasaran empuk hujatan. Ia dituduh tidak pro buruh, dicap gubernur konten, gubernur pencitraan, bahkan dianggap tidak becus kerja. Tuduhan-tuduhan itu tidak datang dari orang yang sembarangan. Said Iqbal yang mengklaim diri sebagai presiden buruh berdiri paling depan dalam barisan kritik. Narasinya keras, provokatif, dan penuh penghakiman. Seolah ia adalah satu-satunya suara sah buruh di negeri ini. Kang Deddy digambarkan sebagai musuh, sementara Said Iqbal memposisikan diri sebagai pahlawan. Namun, waktu selalu punya cara kejam untuk membongkar sandiwara ini. Ketika PHK massal benar-benar terjadi dan buruh kehilangan sandaran hidupnya, publik justru menyaksikan pemandangan yang berbanding terbalik. Ribuan buruh kini meminta pertolongan bukan kepada Said Iqbal sang presiden buruh, melainkan kepada Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Orang yang ketika saat demo mereka caci dan maki apalagi oleh Said Iqbal sebagai presiden buruh. Di titik ini pertanyaan tajam tak bisa dihindari. Kemana sang presiden buruh ketika buruh benar-benar membutuhkannya? Mengapa suara yang dulu lantang berteriak di atas mobil komando kini nyaris tak terdengar ketika kenyataan menghantam perut dan dapur para pekerja? Fenomena ini membuka tabir yang selama ini mungkin enggan dibicarakan. Apakah sebagian demonstrasi buruh lebih sibuk menjadi panggung politik dan ego kepemimpinan ketimbang ruang perjuangan nyata? Apakah narasi provokasi lebih menguntungkan dibandingkan kerja sunyi mencari solusi? Kang Deddy Mulyadi dengan segala kekurangannya kini justru menjadi alamat harapan. Ini bukan soal pencitraan, melainkan soal siapa yang masih dianggap punya pintu terbuka untuk didatangi. Buruh tidak datang membawa kamera, mereka datang membawa kecemasan. Dan itu adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Sementara itu, label pahlawan buruh yang dulu dilulukan kini terasa hampa. Sebab pahlawan sejati diuji bukan saat orasi, teriak di hadapan massa, melainkan saat krisis, bukan saat mikrofon menyala, tetapi saat ribuan orang menunggu langkah konkret. Kisah ini, pemberitaan ini seharusnya menjadi tamparan keras
bagi siapapun yang gemar memprovokasi tanpa menyiapkan jalan keluar. Buruh tidak butuh drama berkepanjangan, tidak butuh konflik personal antara elit. Mereka butuh pekerjaan, kepastian, dan keberpihakan yang nyata, bukan sekadar slogan semata ya teman-teman. Maka publik berhak menilai ulang siapa sih yang benar-benar berpihak itu dan siapa yang hanya pandai berteriak. PHK massal ini bukan hanya tragedi ekonomi, tetapi juga cermin yang memantulkan wajah asli para tokoh buruh dan penguasa. Dan cermin itu hari ini sedang berbicara sangat lantang. Bagaimana kita melihat pemberitaan-pemberitaan. Bukan pertama kalinya pemberitaan terkait PKH yang terjadi di Jabar bersamaan dengan adanya aksi buruh yang menuntut kenaikan upah terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, bagaimana nih tanggapan teman-teman berkaitan dengan video yang telah kita lihat bersama tadi, video yang telah kita reaksi bersama tadi? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Dan di video kali ini cuma sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.